Selamat berjumpa kembali dengan saya Sukirman. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pemasaran. Saudara-saudara sekalian, salam jumpa, salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Pemasaran di dalam teori ini akan menuju pada penjelasan tentang konsep pemasaran dan menjelaskan strategi dan taktik pemasaran serta menjelaskan konsep bauran pemasaran. Saudara-saudara, kita melihat dari berbagai macam kasus yang ada di dalam masyarakat, kita bisa menjumpai berbagai macam ilustrasi tentang permasalahan pemasaran yang dihadapi oleh seorang pengusaha. Dan juga Anda bisa membuat sebuah penyelesaian kasus berdasarkan dari data-data yang ada, yang kemudian bisa Anda analisis sendiri untuk menjadikan dasar pertimbangan di dalam melakukan pemasaran. Pemasaran menurut definisi dari Kotler dan Lane 2007 adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Jadi menurut Kotler dan Lane di sini bahwa suatu proses sosial di mana individu maupun kelompok mendapatkan apa yang dibutuhkan. Nah, berarti di sini akan terciptalah penawaran secara bebas, saling menukar produk, dan dengan kesepakatan nilai yang sama dari pihak lain. Nah, ini pandangan Kotler tentang pemasaran. Menurut Dekker 54, pemasaran bukan sekedar perluasan dari penjualan. Pemasaran sama sekali bukan aktivitas khusus, tetapi merupakan keseluruhan bisnis yang dilihat dari sudut pandang hasil akhir yang dicapai, yaitu pelanggan. Dalam setiap bisnis, hanya pemasaran dan inovasi yang menciptakan pendapatan, yang lain hanya menciptakan biaya. Nah, Dekker ini punya pandangan berbeda dengan Kotler. Hanya saja di sini lebih ditekankan pada pencapaian dari sudut pandang pelanggan. Artinya dalam posisi ini, setiap bisnis hanya pemasaran dan inovasi yang menciptakan pendapatan. Artinya bahwa
pemasaran itulah nanti yang bisa memperoleh pendapatan, sedangkan yang lain dianggap menciptakan biaya. Ini dua definisi pemasaran dari Porter and Lin dan Dekker. Kalau kita lihat di sini ada beberapa jenis pemasaran atau gagasan dari pemasaran itu sendiri. Yang pertama perlu saudara ketahui, pemasaran barang konsumsi, consumer goods, yaitu produk yang dibeli untuk penggunaan pribadi. Jadi langsung dikonsumsi, langsung digunakan. Itu dikelompokkan menjadi consumer good. Yang kedua, pemasaran barang industri, industrial good, yaitu produk yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi produk lain. Nah, di sini ada barang tapi digunakan untuk menciptakan barang lain, maka disebut sebagai industrial good. Dengan demikian, barang yang mampu menciptakan barang lain ini juga bisa menimbulkan biaya maupun pendapatan. Ketiga, pemasaran pada jasa atau service, yaitu produk yang tidak nyata seperti waktu dan keahlian atau aktivitas yang tidak dapat dibeli. Nah, jasa ini merupakan bagian dari pemasaran, tetapi di sini produknya tidak nyata, artinya tidak kelihatan. Yang dibutuhkan adalah aktivitas maupun keahlian. Keempat adalah pemasaran gagasan. Nah, sekarang kita lihat dari strategi pemasaran. Di dalam strategi pemasaran ada strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan pasar, strategi pengembangan produk, dan segmentasi pasar. Dari beberapa strategi ini saling bersinergi, saling berkaitan untuk mencapai tujuan perusahaan agar produk-produk yang sudah diciptakan itu bisa sampai kepada konsumen. Nah, sekarang kita lihat dari sisi segmentasi, target, dan positioning. Segmentasi ini membagi atau mengelompokkan pasar ke dalam beberapa segmen. Artinya, di sini pasar dibedakan dari segmen-segmen produk yang ada sehingga memudahkan bagi perusahaan maupun konsumen untuk mendistribusikan barangnya dan dengan mudah konsumen untuk memperoleh barang itu. Kemudian targeting, memilih satu atau lebih segmen pasar
yang dijadikan target pasar. Ada yang dijadikan pasar unggulan, ada yang dijadikan segmen pasar unggulan, sehingga memudahkan bagi konsumen untuk mendapatkan produk tersebut. Selain itu, mempunyai kekuatan tertentu dari nilai lebih apa yang dimiliki perusahaan. Kemudian positioning adalah upaya mengkomunikasikan konsep produk agar masuk ke dalam benak konsumen. Jadi, pada positioning ini, konsumen diharapkan mampu mengkomunikasikan dengan perusahaan tentang konsep produk. Produk yang dibuat oleh perusahaan akan diterima oleh konsumen dan akhirnya konsumen akan membeli produk-produk tersebut. Kita lihat dari sisi strategi pemasaran. Yang pertama adalah diferensiasi. Pada posisi diferensiasi ini bisa dilihat dari sisi produk, service, people, dan image. Jadi, pembedaan di sini bisa dari sisi produknya. Kita buat produk-produk walaupun sejenis, tetapi mempunyai nilai lebih, mempunyai perbedaan yang nyata kalau dibandingkan dengan produk-produk lain. Kemudian service ini adalah merupakan layanan prima yang bisa diterima konsumen dan membedakan dengan layanan produk lain. People, siapa yang akan menjadi sasaran? Kita mempunyai spesifikasi, misalnya khusus untuk remaja atau dewasa atau baby dan sebagainya. Dan juga image, ini yang seringkali menjadikan konsumen lebih terpaku kepada image sehingga sampai keturunannya pun bisa membawa suatu produk dengan image yang dia terima. Kemudian melakukan bauran pemasaran. Di dalam bauran pemasaran ini ada 4P, yaitu produk, price, place, and promotion. Produk yang kita ciptakan itu harus bisa diterima oleh konsumen. Artinya, dalam posisi ini, produk itu harus punya kualitas, punya nilai guna, dan juga barang itu lebih mudah diterima di pasar dibanding dengan barang lain. Kemudian price, harga di sini akan menentukan seberapa besar kemampuan konsumen dia untuk bisa membeli produk yang ditawarkan. Selain itu, juga place, tempat di mana kita akan menjual produk tersebut. Apabila di dalam penempatan suatu produk pada posisi yang tidak tepat, maka produk itu tidak akan sampai kepada
konsumen. Juga promotion, apalagi untuk produk-produk yang baru ini sangat membutuhkan promotion atau untuk menjangkau pasar yang baru. Sehingga promosi ini merupakan bagian dari pemasaran yang akan langsung berhadapan dengan konsumen, baik untuk pasar baru atau menawarkan produk-produk baru. Kemudian penjualan bisa feature selling, bisa benefit selling, dan solution selling. Nah, dari taktik pemasaran ini, seorang pelaku usaha harus betul-betul berhati-hati untuk mencapai ketepatan barang bisa sampai pada konsumen. Artinya produk-produk itu supaya benar-benar bisa dinikmati oleh pelanggan. Produk kita lihat dari tabel berikut, produk life scale. Jadi perputaran dari produk itu sendiri. Di sini adalah time yang koordinat berdatar dan yang vertikal adalah sales. Introduction, kita mulai membuat suatu produk, kemudian growth, mulai tumbuh, dan maturity, kita sudah mulai mengalami kejenuhan, dan decline, ini sudah produk mulai menurun. Oleh sebab itu, apabila terjadi seperti itu, maka dari tingkatan-tingkatan tertentu tersebut harus hati-hati untuk bisa memperkenalkan produk baru terhadap pelanggan. Produk berjalan melalui berbagai tingkatan. Product life cycle ini adalah menunjukkan tahapan dari pertumbuhan yang dapat memberi gambaran manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan apakah produk tersebut akan dilanjutkan atau tidak, dan kapan produk baru harus diperkenalkan. Makanya di sini daur hidup produk itu bisa menjadi gambaran apakah berlanjut atau kita hentikan atau justru menciptakan produk baru. Nah, harga kita lihat di sini, pendekatan penetapan harga secara umum meliputi satu atau lebih 3 perangkat perimbangan. Yang pertama adalah cost-based pricing. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk harga itu harus dipertimbangkan betul. Kedua, value-based pricing. Dan ketiga, competition-based pricing. Nah, dari ketiga price tersebut, pendekatan penetrasi pasar harus berhati-hati supaya tidak menimbulkan kerugian. Apalagi kalau sudah sampai pada competition, artinya di sini pesaing itu posisinya seperti apa. Kalau dia
membuat produk yang sama, kualitas sama dengan harga yang lebih murah, maka perusahaan-perusahaan kita harus lebih berhati-hati supaya nanti tidak muncul masalah-masalah baru dan menimbulkan kerugian yang terlalu besar bagi perusahaan-perusahaan yang kita bangun. Place dari sisi tempat ada beberapa saluran. Di sini digambarkan ada 4 saluran. Saluran yang pertama adalah distribusi langsung dari produk konsumsi, maka produsen langsung ke user. Pemakai di sini bisa memanfaatkan langsung barang yang dibeli dan produsen langsung ke pasar, tidak melalui berbagai macam bagian-bagian atau sub-sub agen. Nah, biasanya yang distribusi langsung ini merupakan barang-barang yang mudah dikonsumsi dan masyarakat juga mudah memperolehnya. Saluran yang kedua adalah distribusi eceran dari produk konsumsi. Maka bisa digambarkan dari produsen ke produsen lagi, baru ke konsumen. Makanya dikatakan distribusi eceran dari produk konsumsi. Saluran ketiga, distribusi grosir dari produk konsumsi, mulai dari produsen, grosir, pengecer, kemudian konsumen. Ini sudah melewati 2 jalur, ada grosir, kemudian diambil oleh pengecer, dari pengecer sampai ke konsumen. Saluran yang keempat, distribusi melalui agen penjualan. Produsen, baru barang dikirim ke agen, kemudian kirim ke grosir, kirim ke pengecer, baru ke konsumen. Ini adalah 4 saluran di dalam menentukan tempat untuk melakukan pemasaran. Jadi, dari keempat saluran tersebut, semua mempunyai kelebihan dan juga mempunyai kekurangan. Hanya saja, tergantung dari produk apa yang kita buat dan siapa yang menjadi konsumennya. Nah, promotion kita bisa melihat di sini dibuat semacam analisis SWOT. Ada promotion ya, ada advertising, personal selling, public relation, and sales promotion. Advertising di sini bisa melalui koran, televisi, direct mail, radio, majalah, iklan luar ruangan, internet, periklanan maya. Jadi di dalam advertising ini lebih menekankan kepada hubungan antara konsumen dengan produk yang ditawarkan melalui media. Nah, media di sini ditunjukkan
berbagai macam media, bisa seperti koran, bisa internet, bisa televisi, radio, dan sebagainya. Kemudian personal selling, bentuk penjualan yang sangat efektif untuk pemasaran hubungan. Karena apa? Di sini keterkaitan pada personal. Oleh sebab itu, bila kita menggunakan personal selling, ini lebih banyak dipakai untuk hubungan antar personal. Public relation, publikasi kegiatan pelayanan terhadap masyarakat umum. Nah, ini bisa juga dilakukan bagaimana pendekatan suatu produk terhadap masyarakat umum melalui publikasi. Sales promotion, produk get out the crown, penghubung ke media lain, mendorong trial purchase, lebih diingat oleh konsumen. Jadi, pada posisi sales promotion ini lebih mengedepankan pada penghubung media lain. Posisinya di sini bagaimana seorang penjual mempromosikan suatu produk dengan melalui media lain. Ini adalah promotion yang dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu advertising, personal selling, sales promotion, and public relation. Nah, saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat dari berbagai macam aktivitas pemasaran ini yang menjadikan sesuatu produk itu menjadi lebih mudah untuk diterima konsumen. Baru saja saya sampaikan untuk promotion kita bagi dalam 4 kuadran, tapi untuk mencapai pasar dibutuhkan strategi, di mana pasar itu terbagi-bagi atau terbentuk dari berbagai macam yang perlu kita capai dengan sasaran-sasaran yang harus jeli, sehingga konsumen itu akan bisa menerima produk yang kita tawarkan. Kalau kita lihat dari sisi strategi pasar tersebut, dari sisi penetrasi kita harus sudah bisa menetapkan pasar mana yang mau dituju. Selain itu, walaupun kita sudah menuju pada pasar tertentu, maka butuh pengembangan pasar dan pengembangan produk. Artinya, pasar itu tidak hanya pada satu sisi saja, bisa berbagai macam sisi. Selain itu, produknya juga harus dilakukan pengembangan supaya konsumen itu bisa memilih mana produk yang paling dia sukai atau yang dia sangat butuhkan. Nah, demikianlah saudara-saudara sekalian untuk pertemuan kali ini, dan sangat berterima kasih saya Sukirman atas perhatian saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa, salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia.